Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Narto selaku Bapak Narto. Lali jenenge. Bapak Sunarto. Ojo sekali. Yang saya hormati Bapak Sunarto selaku pembimbing mata kuliah Teknik Hitobah. Yang saya cintai teman-temanku sekalian Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya berdiri di sini akan membawakan suatu ceramah pidato yang berjudul tentang rahasia dasarnya di balik istighfar. Teman-temanku yang berbahagia, perlu kalian tahu bahwasanya istighfar merupakan satu kata sederhana yang terkadang terlewatkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Namun tahukah kita bahwa di balik pengucapan istighfar sendiri ada rahasia-rahasia dasar yang mengubah hidup kita. Hari ini izinkan saya mengajak kalian semua untuk merenungkan tentang keindahan dan keajaiban yang ada di balik kata istighfar. Sebuah amalan sederhana namun memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Teman-temanku yang berbahagia, istighfar bukan sekedar ucapan astagfirullahaladzim yang kita lantunkan saat kita merasa berdosa. Istighfar lebih dari kata itu, teman-teman. Istighfar merupakan pintu pengampunan, jalan pembuka rezeki, dan bahkan penyejuk hati yang gelisah. Istighfar adalah bentuk pengakuan akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dengan mengucapkan kata istighfar, kita akan menyadari bahwasanya makhluk itu lemah dan tidak luput dari kehilafan. Pengakuan ini adalah langkah awal untuk menuju kebaikan diri dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya istighfar membawa berkah yang sangat melimpah. Seperti dalam Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang memiliki arti, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Betapa jelas Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keberkahan barang siapa yang senantiasa beristighfar. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa istighfar mendatangkan hujan, rezeki, anak keturunan, kebun, dan sungai-sungai. Teman-temanku yang berbahagia, Rasulullah SAW juga bersabda dalam
hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan, kemudian dari setiap kesulitan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah, kata istighfar merupakan kata yang perlu kita ucapkan setiap hari, teman-teman. Dalam hadis ini juga sudah dijelaskan bahwasanya manfaat istighfar dalam kehidupan sehari-hari termasuk menghilangkan beban kehidupan dan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Dalam kata istighfar juga merupakan bentuk kerendahan hati yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi barang siapa mengerjakan keburukan dan menganiaya dirinya sendiri kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istighfar juga membawa keberkahan dalam hidup kita, teman-teman. Seperti dalam Quran surat Hud ayat 52 yang berbunyi wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilahi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wala tatawalla mujrimin, yang berarti wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling untuk berbuat dosa. Dalam penjelasan ini ayat juga menjelaskan tentang istighfar yang mendatangkan keberkahan berupa kemakmuran, kekuatan, dan stabilitas dalam kehidupan, teman-teman. Ada sebuah kisah dari zaman Nabi Muhammad yang menunjukkan tentang keajaiban dari kata istighfar, teman-teman. Yang dikisahkan dari seorang laki-laki yang datang kepada Hasan al-Basri, seorang ulama besar. Dia didatangi oleh laki-laki yang mengaduh bahwa hidupnya itu dipenuhi dengan kesulitan, mulai dari ekonomi yang sulit, dan juga belum dikaruniai seorang anak, hingga ia merasa gelisah. Jadi dia datang kepada Hasan al-Basri. Kemudian Hasan al-Basri menjawab, tidaklah engkau membaca firman Allah dalam surat An-Nuh yang berbunyi yang sesungguhnya istighfar adalah pintu bagi rezeki dan keturunan dan kebahagiaan, teman-teman. Dengan izin Allah, beberapa hari kemudian setelah ia bercerita kepada Hasan al-Basri, laki-laki tersebut datang dengan wajah yang sumringah sekali, dan dia bercerita bahwa setelah dia mengamalkan, memperbanyak istighfar dalam kehidupannya, rezekinya semakin melimpah, masalah-masalahnya teratasi, bahkan dia sudah dikaruniai seorang anak. Subhanahu wa ta'ala, begitu dasarnya kata istighfar yang mengubah nasib seseorang, teman-teman. Dari dalam ceramah yang aku simpulkan ya, dari cerita yang aku ceritakan ini, bisa diambil kesimpulan bahwa istighfar itu ibadah yang sangat sederhana namun memiliki dampak yang sangat luar biasa, seperti akan memperoleh ampunan dari Allah, keberkahan dan rezeki dalam kehidupannya, kemudian dalam mengatasi semua masalah dan kesulitan, dan juga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku, jangan lupa kalian untuk amalkan istighfar setiap saat sebagaimana Rasulullah telah memberikan kita dengan firman-nya. Jadi untuk kita harus kita mengamalkan istighfar ini lebih dari 70 kali dalam sehari, teman-teman. Sebagai akhiran untuk menutup pidato yang telah aku sampaikan, teman-teman, saya akan memberikan sebuah pantun nih, teman-teman. Nanti dijawab cakep ya. Oke. Bunga mawar, bunga kenanga, tumbuh subur di tengah taman. Istighfar setiap hari janganlah lupa agar hidup
penuh dengan kenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan mempermudah segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwi kasih.